Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 912. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Selain itu, ketika saya memperbudak, saya melakukan perjalanan ke Cakrawala belum lama ini, dan saya sudah mengetahui beberapa kepribadian dari Tuan Istana Yemi Mansion. Dia pasti akan mengirim seorang master untuk datang ke sini, dan ketika dia tiba, saya akan memberinya hadiah di sini. Kata Kinchen seringai muncul wajahnya, dan serangkaian pola formasi turun, membentuk pola formasi besar yang aneh di sini, dan kemudian tersembunyi ke dalam ruang kehampaan. Dan ketika Kinchen sedang mengatur formasi besar, dua sosok juga diam-diam muncul di Pulau Raja Naga ini. Tuanku. Begitu keduanya masuk, mereka berdua memberi hormat dengan sangat hormat. Itu adalah Shao Jikang dan Pri Guangcheng. Bagaimana istana Guangcheng dan sekte kematian sekarang? Tanya Kinchen. Kembali kepada master. Tuan istana dan master sekte, sekarang sesuai dengan instruksi Anda, telah mencari semua pena suci dan juga harta dari 3 kekuatan. Akan tetapi karena master dari kekuatan teratas datang, Tuan istana dan master sekte tidak bisa keluar saat ini. Jadi mereka berdua mengirim kami ke sini, kata Pri Guangcheng dan Shao Jikang, dan kemudian mereka berdua segera mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Kinchen bahkan tidak melihat cincin penyimpanan itu, dia langsung menyimpan cincin penyimpanan itu ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Kinchen tahu berapa banyak harta dari 3 kekuatan tanpa melihatnya. Selain itu, dia percaya bahwa istana Guangcheng dan sekte Dewa Kematian tidak akan berani mengambil resiko untuk menipu dirinya. Jika tidak, keduanya tidak akan dapat menanggung konsekuensinya. Selain itu, yang Kinchen minta hanyalah pena suci dan harta karun dari 3 kekuatan. Bagi sebuah kekuatan memang harta itu penting, akan tetapi wilayahnya juga sangat penting di masa depan. Kedua kekuatan tersebut hanya perlu mencaplok 3 kekuatan seperti Pulau Raja Naga dan yang lainnya, dan tidak perlu khawatir akan sumber daya. Baiklah, kalian berdua kembali dan beritahu Tuan Istana Guangcheng dan Master Sekte Dewa Kematian, aku tidak akan melihat mereka lagi. Setelah kamu berdua pergi, aku akan langsung meninggalkan Guang Yuetian, kata Kinchen. Apa? Mendengar itu wajah keduanya berubah. Tuan, apakah Anda akan pergi? Ada ekspresi enggan di kedua mata itu. Keberadaanku sudah diperhatikan oleh Yemi Mansion. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir Tuan Istana Yemi Mansion itu akan lebih suka dihukum dan diam-diam menyerangku. Dan pada saat itu, mungkin Guang Yuetian akan berada di dalam bahaya. Kinchen menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, dengan kekuatan kita saat ini sama sekali tidak mungkin untuk melawan rumah Yemi Mansion. Oleh karena itu, sudah saatnya menghilang untuk sementara waktu. Kalian berdua teruslah tinggal di Guang Yuetian ini. Dengan bakat kalian berdua di masa depan, kalian berdua akan memegang kendali atas Guang Yuetian ini, dan bahkan akan menjadi penguasa baru dari istana Guangcheng dan sekte Dewa Kematian, kata Kinchen. Tapi Tuan, kami ingin mengikutimu, kata Shao Jikang dan Pri Guangcheng. Bahkan Pri Guangcheng menatap Kinchen dengan tatapan menyedihkan di matanya. Dengan air mata berlinang seolah-olah dia telah ditinggalkan. Jangan khawatir, Tuan muda ini tidak akan meninggalkan Anda, tetapi pada tahap pertama Anda masih harus duduk di Guang Yuetian. Lagi pula posisi Guang Yuetian di alam surga timur sangat penting, dan Tuan muda ini membutuhkan kalian berdua untuk mengontrol di sini, kata Kinchen. Tuan, jangan khawatir, kami akan mengurus Guang Yuetian untukmu, kata Pri Guangcheng dan Shao Jikang. Baiklah, sebelum pergi, aku akan memberimu beberapa poin lagi, kata Kinchen. Segera di tubuhnya 2 kekuatan menakutkan tiba-tiba mengalir kepada mereka berdua. Itu adalah pemahaman Kinchen tentang ranah guru suci jangka menengah setelah menyerap guru suci Meitian dan yang lainnya. Segera 2 kekuatan berbeda mengalir ke tubuh mereka berdua seperti lautan luas, dan tiba-tiba napas keduanya mulai berubah. Shao Jikang berkultivasi dengan aturan kematian, dan Kinchen telah melihat dunia bawah di Dead Cannon di benua Tianwu, dan telah berperang melawan penjaga dunia bawah. Secara alami,
Pemahamannya tentang aturan kematian jauh melebihi pemahaman Shao Jikang. Ditambah pemahaman Qinchen, hukum asli guru suci dari guru suci Meitian dan yang lainnya. Kekuatan hukum tirani itu terus-menerus menembus ke dalam tubuh Shao Jikang. Sedangkan Pri Guangcheng dia berkultivasi dengan tubuh ilahi cahaya bulan. Meskipun Qinchen tidak memiliki cukup pemahaman tentang aspek ini, tetapi dia lebih memahami tentang hukum asal guru suci jangka menengah. Selain itu, Qinchen juga menanamkan jejak kekuatan pembilis dari 10.000 alam ke dalam mereka berdua lagi. Tiba-tiba Pri Guangcheng dan Shao Jikang dikelilingi oleh aura yang mengerikan. Meskipun basis kultivasi mereka berdua tidak meningkat, akan tetapi pemahaman mereka tentang jalan surga meningkat beberapa kali lipat. Mereka hanya membutuhkan sumber daya yang cukup. Kecepatan menerobos guru suci jangka menengah pasti 10 kali lipat lebih cepat, atau bahkan 100 kali lipat lebih cepat. Sebaliknya, itu adalah Qinchen. Meskipun kultivasi Qinchen dekat dengan guru suci jangka menengah, dan pemahamannya tentang asal-usul Dao Surgawi mencapai tingkat yang mencengangkan, akan tetapi mungkin akan lebih sulit untuk menerobos guru suci jangka menengah. Pergi. Mengirim Pri Guangcheng dan Shao Jikang, Qinchen diam-diam meninggalkan Pulau Raja Naga setelah menyelesaikan pengaturannya. Dia bersembunyi di kehampaan, menghapus semua jejak dirinya, dan pergi dengan diam-diam. Guang Yuetian saat ini sudah berada di tengah badai, dan hanya bisa mengandalkan Tuan Istana Guangcheng untuk menghadapinya. Jika seseorang dari kekuatan teratas seperti Tian Juo dan penguasa Stargood menemukan jejaknya, Qinchen sendiri pasti akan dalam masalah. Dan beberapa hari setelah Qinchen meninggalkan Guang Yuetian, sebuah kekosongan tertentu di luar Guang Yuetian tiba-tiba berfluktuasi. Gelombang dahsyat tiba-tiba menyebar dari kehampaan, dan seorang pria kuat dengan mata yang gelap tiba-tiba turun ke kehampaan di luar Guang Yuetian. Itu ternyata adalah Tuan Mata Gelap. Ini Guang Yuetian, itu hanya sebuah bola tingkat menengah kecil di alam surga timur. Tetapi itu telah membuat Deomi Mansen saya merasa malu. Kata Tuan Mata Gelap, mata hitamnya nampak bersinar terang, memancarkan cahaya tajam yang menakutkan dengan aura pembunuhnya yang naik. Di mata itu sepertinya ada 6 reinkarnasi. Pada awalnya setelah menerima perintah dari Tuan Istana Imi Mansen, Tuan Mata Gelap berangkat dari rumah Imi Mansen untuk pertama kalinya, dan dia mempercepat gerakannya. Kecepatannya ditingkatkan dengan sangat cepat. Tetapi itu juga memakan waktu lebih dari setengah bulan sebelum pada akhirnya dia sampai ke Guang Yuetian saat ini. Akan tetapi, jika kecepatan ini menyebar, saya khawatir ini dapat mengejutkan seluruh alam langit timur. Namun meskipun begitu, Tuan Mata Gelap masih merasa sedikit gugup. Lebih dari setengah bulan kemudian, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Guang Yuetian. Dan di tengah perjalanannya, dia sering menerima pesan dari Imi Mansen. Guang Yuetian sebenarnya secara terbuka mengungkap tindakan Imi Mansen mereka. Kuharap aku tidak terlambat, kata Tuan Mata Gelap, matanya suram. Sejauh yang dia tahu, beberapa kekuatan teratas di dunia saat ini sudah mulai mengirim pejabat tinggi ke Guang Yuetian untuk menyelidiki kebenaran sebelumnya. Untungnya di sepanjang jalan, Tuan Mata Gelap sangat berhati-hati. Dia tidak mengungkapkan identitasnya, kalau tidak Tian Jiao dan Stargood mungkin akan menemukannya, dan dia pasti akan dalam masalah, dan dia tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya. Namun untungnya dia saat ini sudah mendekat dan tidak ada yang mengetahuinya. Pertama, pergi ke sekte Peng Hui yang terdekat di sini untuk memahami apa yang terjadi saat itu, kata Tuan Mata Gelap itu. Setelah mengatakan itu, dia kemudian menghilang ke langit di atas Guang Yuetian. Beberapa saat kemudian, Tuan Mata Gelap itu telah tiba di atas langit di atas sekte Peng Hui. Melihat sekte Peng Hui yang berantakan di depannya, Tuan Mata Gelap itu memiliki wajah yang kusam. Dalam pemahamannya, sekte Peng Hui yang telah ditundukkan oleh Imi Mansen harus menjadi salah satu dari 5 kekuatan utama di Guang Yuetian dengan kekuatan luar biasa dan status menonjol. Akan tetapi saat ini, pemandangan di depan matanya membuatnya sedikit bingung, karena saat ini sekte Peng Hui telah hancur berantakan. Pada saat ini, di saat Tuan Mata Gelap baru saja akan mencarinya di sekte Peng Hui, tiba-tiba dia merasakan beberapa napas yang mendekat. Dan dia merasakan pemimpinnya sebenarnya adalah guru suci puncak jangka menengah. Tidak, orang ini pasti bukan orang dari Guang Yuetian, kata Tuan Mata Gelap. Wajahnya nampak jelek dan kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang dari sana.
Dan pada saat dia menghilang, segera beberapa hembusan napas datang dengan tenang dari kejauhan. Ini adalah beberapa orang yang mengenakan jubah bintang, yang di depan dengan cahaya bintang berlama-lama di sekujur tubuhnya. "Tuanku, ada apa?" kata beberapa ahli guru suci tahap awal. "Saya hanya merasa napas yang sangat samar di sini. Tampaknya sebelumnya ada seseorang yang di sini. Mungkinkah saya salah merasakannya?" kata pemimpin itu. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan ragu, "Ada yang menyelinap di sini. Tidak mungkin, aku bahkan tidak menyadarinya," kata beberapa ahli guru suci di belakangnya dengan sedikit keraguan. "Mungkin aku salah merasakannya," kata guru suci puncak jangka menengah itu. Dia menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Dalam kehampaan yang jauh, Tuan Mata Gelap yang merasakan pemandangan ini wajahnya seketika menjadi jelek. Itu adalah orang dari Stargood. Saya tidak berharap Istana Bintang Dewa ikut campur dalam masalah ini begitu cepat. Ini adalah sebuah masalah, kata Tuan Mata Gelap itu. Ternyata yang barusan adalah orang-orang dari Stargood, atau yang disebut juga Istana Bintang Dewa. Dengan kekuatannya, guru suci jangka menengah sebelumnya tidak ada sama sekali di matanya. Akan tetapi yang dia takuti adalah identitas pihak lain, yaitu dari Istana Bintang Dewa. Stargood atau Istana Bintang Dewa ini adalah salah satu kekuatan teratas di surga. Itu bisa disebut kekuatan besar di surga, dan itu pasti jauh di atas Istana Yaumi Mansion. Di surga, mereka yang bisa disebut kekuatan tingkat atas, hanya mereka yang memiliki seorang ahli yang mulia di dalamnya. Karena hanya kekuatan ahli yang mulia yang dapat melampaui kekuatan lain, benar-benar bebas dan memasuki wilayah surga manapun untuk berkembang. Sama seperti Tianjiwo, Anda dapat mendirikan cabang di wilayah surga manapun di surga. Selama Anda tidak mengganggu perkembangan kekuatan lokal, Anda tidak akan dikritik. Orang-orang dari Istana Bintang Dewa telah campur tangan, maka saya harus lebih berhati-hati. Jika saya ditemukan, itu akan menimbulkan masalah bagi Tuan Istana, kata Tuan Mata Gelap. Dia waspada di dalam hatinya. Segera setelah itu dia kemudian menjauh dari daerah itu. Pergi jauh sampai tidak bisa merasakan keberadaan penguasa dari Istana Dewa Bintang itu. "Pergi, cari seseorang untuk mencari jiwanya terlebih dahulu," kata Tuan Mata Gelap. Tatapannya melintas dan saat dia memikirkannya, nampak sebuah kapal perang terbang di kejauhan di dalam kehampaan. Dengan seringai di wajahnya, sosok Tuan Mata Gelap itu bergetar dan kemudian dia langsung muncul di depan kapal perang itu. "Siapa yang berani menghentikanku?" Di antara kapal perang suara marah terdengar, tetapi sebelum suara itu jatuh, sebuah telapak tangan Tuan Mata Gelap itu langsung menjepit kapal perang. Seketika kapal perang itu terjepit, ada lebih dari 10 orang ahli suci surgawi di dalamnya. Dan seketika semua master di dalam kapal perang itu langsung berubah menjadi abu. Hanya menyisakan satu ahli terkuat di antara kapal perang itu yang merupakan guru suci setengah langkah. "Tidak, tuanku, tolong maafkan aku." Guru suci setengah langkah itu dicengkram dengan kuat oleh Tuan Mata Gelap dan dia buru-buru memohon belas kasihan. Akan tetapi sebelum kata-katanya jatuh, sebuah cahaya hitam aneh keluar dari mata Tuan Mata Gelap itu yang tiba-tiba menghilang ke dalam pikirannya. Tiba-tiba jiwa orang itu langsung ditangkap oleh Tuan Mata Gelap dan berbagai kenangan bergema di benak Tuan Mata Gelap. Konferensi aliansi. Konferensi teratas Guang Yuetian. Sampah, selain itu aku tidak tahu apa-apa, kata Tuan Mata Gelap. Dia meremas lawan dengan telapak tangan. Wajahnya sangat suram dan jelek. Di dalam jiwa orang ini, selain beberapa informasi sederhana seperti konferensi aliansi, dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Namun Tuan Mata Gelap juga mempelajari sesuatu. Karena ini dia mengetahui bahwa inti permasalahannya terjadi di konferensi aliansi. Menurut ingatan orang ini, hanya ketika sebuah kekuatan di Guang Yuetian memiliki seorang ahli guru suci puncak tahap awal, barulah itu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi aliansi. Dan dalam ingatan orang ini, tampaknya di surga 10.000 mil jauhnya dari sini, ada sebuah kekuatan tertinggi yang bernama Sekte Cipeng. Sekte Cipeng ini nampaknya berpartisipasi di dalam konferensi aliansi. Dan Sekte Cipeng ini pasti tahu sesuatu. Setelah itu kemudian Tuan Mata Gelap mengguncang sosoknya dan langsung menghilang dari sana. Scene berpindah ke Sekte Cipeng. Saat ini di Sekte Cipeng, sesosok tiba-tiba muncul di luar Sekte Cipeng. Sosok itu jelas adalah Tuan Mata Gelap.
Pupil mata Tuan Mata Gelap itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam samar, dan pupil matanya seperti kolam yang dalam itu berputar, dan membuat orang tidak bisa melepaskan diri dari pengintaiannya. Sebuah kekuatan tak terlihat meledak dari matanya, menatap ke kedalaman Sekte Cipeng yang tak ada habisnya. Formasi besar tingkat guru suci di Sekte Cipeng ini tidak bisa menghentikan pandangannya sama sekali, dan semua aura master dari seluruh Sekte Cipeng muncul di matanya. Di kedalaman Sekte Cipeng ada aura yang paling kuat. Itu adalah master di ranah guru suci puncak tahap awal. Seharusnya itu adalah master sekte dari Sekte Cipeng. Namun di sampingnya ada beberapa aura master guru suci tahap awal. Nampaknya mereka sedang berdiskusi. Tuan Mata Gelap, pupil gandanya dapat mengintip semua rahasia dan menemukan petunjuk apapun. Ini juga asal-usul reputasi mata hitamnya. Setelah memata-matai keberadaan pihak lain, Tuan Mata Gelap kemudian mengguncang sosoknya dan langsung masuk ke Sekte Cipeng ini. Formasi tingkat guru suci di Sekte Cipeng ini bahkan tidak mengejutkannya sama sekali. Jadi Tuan Mata Gelap telah menyeberang dengan tenang dan memasuki kedalaman Sekte Cipeng. Di ruang pertemuan jauh di dalam Sekte Cipeng, beberapa ahli guru suci duduk bersila di sini, saling bertukar pikiran. Sebagai salah satu kekuatan yang berpartisipasi di dalam konferensi aliansi di awal, Sekte Cipeng tahu bahwa Guang Yuetian saat ini sedang mengalami perubahan drastis. 5 kekuatan asli di Guang Yuetian saat ini tiba-tiba menjadi 2 kekuatan utama di Guang Yuetian, yaitu Istana Guangcheng dan Sekte Dewa Kematian. Ini adalah level selanjutnya dari Sekte Cipeng. Sejauh menyangkut kekuatannya, mereka penuh dengan bahaya tetapi juga penuh dengan peluang. Oleh karena itu, Sekte Cipeng ada di sini saat ini. Mereka sedang mendiskusikan strategi yang akan diterapkan sekte mereka di masa depan. Akan tetapi ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba sosok gelap muncul di ruang pertemuan. Siapa itu? Wajah sekelompok master dari Sekte Cipeng semuanya berubah dan wajah mereka menunjukkan kemarahan. Beberapa master tahap awal guru suci dengan ekspresi serius terbang keluar satu persatu, langsung mengelilingi Tuan Mata Gelap, merasakan napas guru suci dari Tuan Mata Gelap dan masing-masing waspada. Bagaimana mungkin orang ini diam-diam bisa memasuki area inti terlarang dari Sekte Cipeng mereka? Siapa yang mulia, mengapa Anda membobol Sekte Cipeng saya? Kata salah satu ahli guru suci. Dia berkata dengan marah. Apakah kamu adalah master Sekte Cipeng, seorang master yang berpartisipasi di dalam konferensi aliansi sebelumnya? Kata Tuan Mata Gelap. Dia mengabaikan orang-orang lain. Dia hanya memfokuskan matanya untuk melihat ahli guru suci puncak tahap awal di belakang mereka semua. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.